mudah. Akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Silakan baca. Air minum. Tolong ya admin bisa diatur. Halo. No, Ana Ustaz. Ya, silakan. Nomor 4 ya Ustaz. Ya betul, nomor 4. Rukun Rabi'. Ar-rahmatu. Qala ta'ala wasifan rasulahu wa ashabahu alladhina ma'ahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah. Terus An Abi Hurairah qala absara al-Aqra' bin Habisin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu al-Hasana faqala inna li minal waladi asharatan ma qabbaltu ahadan minhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham. Nah, An Abdullah bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Halo Ustaz. Ya, naam. Tafadhali. Ar-Rahman Rabi' Ar-Rahmah. Qala ta'ala Naam. Ar-Rahman Rabi' Ar-Rahmah. Qala ta'ala wasifan rasulahu wa ashabahu alladhina ma'ahu Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala absara al-Aqra' bin Habis an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu An-Nabiyya maf'ul. Habisin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu al-Hasan faqala inna li min al-waladi asharatan ma qabbaltu ahadan minhum. Sukun ya Ustaz, asyratan. Na'am. Inna li minal waladi asyratan ma qabbaltu ahadan minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man la yarham la yurham. Wa an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baik, ar-rabi, sifat terpuji yang keempat adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Qala Allah Ta'ala wasifan rasulahu wa ashabahu alladhina ma'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu mensifati rasulnya, artinya menjelaskan sifat rasul. Wa ashabahu, dan para sahabatnya, alladzina ma'ah, yang bersama dengan beliau. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, asyidda, yaitu tegas. Asyidda'u, tegas. Alal kuffari, terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka, yaitu sesama para sahabat, yaitu umat Islam. Hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, absara al-Aqra'u ibnu Habis.
Al-Aqra bin Habis melihat, absara ay ra'a, melihat an-nabiyya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilul Hasan, sedangkan beliau sedang mencium Hasan, itu cucunya. Faqal, maka berkata Al-Aqra, innali minal waladi asyrah, sesungguhnya saya memiliki anak 10. Ma qabbaltu ahada minhum, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang saya cium. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, innahu man la yarham la yurham, sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Wa an Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, qala Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, dia akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu, sayangilah man fil ardi, orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, kalian akan disayangi oleh orang yang ada, yaitu yang ada di langit. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Ikhwani au akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sifat yang keempat ini merupakan sifat yang penting sekali, yaitu sifat kasih sayang, itu rahmah. Rahmah adalah suatu perlakuan yang lemah lembut, perlakuan yang baik terhadap sesama umat Islam. Khususnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dan para sahabat, yaitu mengungkapkan sifat Rasulullah dan sifat sahabat. Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka terhadap sesama umat Islam adalah mereka berkasih sayang. Tapi terhadap orang kafir mereka tegas, ya. Mereka tegas. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Nah, ini menunjukkan bahwa siogianya umat Islam seperti itu, yaitu berkasih sayang sesama umat Islam, kemudian tegas terhadap orang kafir. Tegas di sini bukan berarti memusuhi. Tegas di sini bukan berarti memerangi, kecuali mereka memusuhi umat Islam, kecuali mereka memerangi umat Islam, mengganggu umat Islam. Akan tapi di sini adalah tegas di sini, yaitu mengungkapkan yang hak kepada mereka. Mengungkapkan yang hak kepada mereka. Kemudian sama umat Islam berkasih sayang. Jika mereka menyimpang, maka luruskan mereka dengan kasih sayang. Bukan dengan dengan otot atau dengan permusuhan. Itulah yang digambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan terbalik. Ada sebagian umat Islam justru terbalik. Sesama atau terhadap umat Islam itu kasar dan keras. Akan tapi terhadap non-muslim mereka berkasih sayang, mereka bersahabat. Nah, ini bukan ciri
sifat orang-orang mukmin. Sifat orang mukmin tidak demikian. Lemah lembut terhadap sesama umat Islam, kemudian tegas terhadap non-muslim dalam masalah hak dan kebenaran. Tidak ada kompromi. Kalau sudah itu masalah akidah, terlebih lagi masalah akidah, tidak ada kompromi. Tegas. An Abi Hurairah, hadis dari Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan cucunya, yaitu dengan kasih sayang. Rasulullah SAW sering mencium cucunya. Ini sifat rahmah. Sifat rahmah. Sementara Al-Aqra' bin Habis tidak demikian. Dia memiliki 10 anak, akan tapi sangat disayangkan. Tidak ada satupun yang beliau cium. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan singkat. Kata Rasulullah, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Maka itu bisa jadi nanti anaknya tidak akan sayang kepada orang tuanya. Tidak akan sayang kepada ayah dan kepada ibunya. Ketika ayah dan ibunya tidak menyayanginya. Ketika kecil tidak pernah menciumnya. Karena namanya anak kecil itu senang kalau dia dibelai, senang dia disayangi, senang dia dicium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Rasulullah SAW ketika beliau pulang, dari perang, masuk ke rumah, beliau mencium Fatimah. Beliau mencium Fatimah, cium keningnya. Nah, ini beginilah Rasulullah SAW. Padahal Fatimah itu sudah besar ya. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ini sebetulnya ada pembiasaan dari mulai anak itu kecil ya. Pembiasaan. Kalau sudah tidak pernah terbiasa seorang ibu ya mencium anaknya, maka tidak akan pernah dia akan mencium anaknya ibunya. Dari Abdullah bin Amr bersabda Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu orang-orang yang memiliki kasih sayang, orang-orang yang suka menyayangi, maka dia akan disayangi oleh yang maha penyayang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasulullah mengatakan, irhamu man fis sama. Irhamu, sayangilah yang ada di muka bumi ini, maka dia akan disayangi yang ada di langit. Siapa itu? Terutama Allah. Yang kedua adalah para malaikat. Sama Allah, kemudian malaikat. Malaikat akan menyayangi orang-orang yang suka menyayangi orang lain. Bahkan Nabi kita alaihissalam sayang terhadap hewan. Sayang terhadap hewan. Nanti ada bab khusus tentang akhlak terhadap hewan, insyaallah taala. Selanjutnya adalah sifat yang terpuji adalah at-tawadhu, yaitu rendah diri. Ya, tawadhu. Lawan daripada sombong ya, itu maksudnya. Waqfid janahaka lil mu'minin, kata Allah Subhanahu. Rendahkan sayapmu terhadap orang mukmin. Ini bahasa sastra ya. Ya, ini bahasa sastra. Gitu di situ ada balaghah, di situ ada tasbih, yaitu pengumpamaan, ya. Pengumpamaan yaitu mengumpamakan dengan burung yang memiliki sayap, ya. Memiliki sayap. Yaitu kalau burung itu merendahkan sayapnya menunjukkan ketawaduannya. Tapi kalau dia hinggap kemudian dia mengembangkan sayapnya ketika dia hinggap, ya berbeda. Kalau dia terbang tentu dia harus mengembangkan sayapnya, kapaknya ya, agar bisa terbang. Tapi kalau dia hinggap di satu pohon,
lalu dia kembangkan kapaknya. Nah, itu menunjukkan lawan daripada tawadhu. Bisa jadi dia menunjukkan ini semacam kebanggaan, ya. Menunjukkan kebanggaan dirinya. Nah, di sini Allah katakan wakhfid janahaka, ya, rendahkan kapakmu. Sebetulnya manusia kan tidak ada punya kapak, ya, enggak punya sayapnya. Nah, ini namanya tasbih. Allah umpamakan orang mukmin itu seperti burung yang punya sayap, yang merendahkan sayapnya, menunjukkan tawadhu. Ya. Ketika Allah bicara juga berkaitan dengan ketaatan kepada kedua orang tua, juga Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa ini juga. Kalam waqfid janahaka. Ya. Yaitu Allah perintahkan untuk tawadhu kepada orang tua. Juga memakai kata janahaknya. Nah, jadi tawadhu terhadap orang-orang mukmin itu tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong terhadap saudaranya sesama mukmin. Dalam ayat lain, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya. Dan tawaduklah, ya, rendahkan sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang mukmin. Tentu ayat ini khitabnya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ya. Dan waqfid, ya, rendahkan sayapmu. Siapa kamu ini? Yaitu Rasulullah. Waqfid ya Muhammad janahaka lil mu'minin. Coba Allah saja perintahkan Nabi alaihissalatu wassalam tawaduk kepada umatnya. Tawaduk kepada para sahabat saat itu, ya. Terlebih lagi kalau Rasulullah diperintahkan untuk tawaduk kepada sahabat, ya, orang mukmin itu sahabat pada saat itu, maka orang mukmin lebih utama lagi tawaduk terhadap sesama orang mukmin. Ya. Jadi khitab lin Nabi, khitab li ummati. Jadi khitab ini, ucapan perkataan ditujukan kepada Rasulullah juga ditujukan kepada umatnya. Justru kepada umatnya ahwaj ilaih. Justru kepada umatnya lebih membutuhkan. Khitab, ucapan perkataan seperti ini, umatnya lebih membutuhkan daripada Nabi alaihissalam. Ya. Karena Nabi jelas sifatnya sangat tawadhu, ya. Sangat tawadhu. Itu pun Allah perintahkan kepada Nabi alaihissalam untuk tawadhu. Agar supaya Agar supaya umatnya mentauladani Nabinya alaihissalatu wassalam. Mentauladani Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai husnul qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi umatnya. Jadi tawadhu sangat penting, ya. Siapa saja secara fitrah senang sekali melihat orang yang tawadhu. Senang sekali melihat orang yang tawadhu. Lawan tawadhu adalah sombong. Dan kebalikan, yaitu siapa saja tidak senang melihat orang yang sombong, orang yang pongah. Apa sih yang harus disombongkan? Sekalipun punya kekayaan apalah gunanya kekayaan, menyombongkan kekayaan? Masih banyak orang yang kaya. Bagaimana Qarun, kayanya luar biasa. Tapi akhir hidupnya seperti apa? Yaitu menjadi orang yang sombong, terutama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-haya, silakan baca al-haya. Anda Ustaz. Ya, tafadhol. Bismillah. Rokmu sittah. Al-haya'u. Sahih. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kulluhu khair. Wa fi riwayatin
al-haya'u khairun kulluh. Wa qala aydan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fiqh. Hakadha al-qira'ah. Bagus sekali. Baik, yang lain? Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Tadi asit Ustaz. Nah, rakam 6. Al-haya'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kulluhu khairun wa fi riwayah al-haya'u khairun kulluhu wa qala aydan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nah. Jayid. Yang lain? Ana Ustaz. Tafadhal. Ya. Siapa Ustaz? Ya. Ana ya. Ya, silakan. Rakam 6 Ustaz. Nah, sahih. Al-haya'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal imani wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u kulluhu khairun wa fi riwayatin al-haya'u khairun kulluhu wa qala aidan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya. Ahsan, barakallah fiqh. Baik, rakam 6 yaitu Syukran sifat. Ustaz. Ya, nanti apa selanjutnya ya. Kita cukup tiarang dulu. Al-haya itu sifat malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Bid'un ini adalah angka dari 3 sampai 9 ya. Apa 3 sampai 10. 3 sampai 9. Bid'un ini 3 sampai 9. Jadi iman itu 70 lebih. Ya. Bisa 73, bisa 75, bisa 79, 78 ya. Itu arti bid'un itu 3 sampai 10, 3 sampai 9. Iman itu ada 70 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minha. Malu itu salah satu cabang daripada keimanan, daripada iman. Nah, ini menunjukkan bahwa haya itu sangat penting. Haya itu sangat urgent karena bagian daripada iman. Maka itulah Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Ketika seseorang itu malunya tidak ada, maka berkuranglah keimanannya. Karena iman itu lebih daripada 70 cabang ya. Malunya tak ada, maka berkuranglah imannya. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah kata Imam Syafi'i rahimallahu taala wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Jadi taat dilakukan maka iman bertambah. Maksiat dilakukan iman itu berkurang. Jadi iman itu naik turun. Naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tergantung keimanan seseorang. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u kullu khair. Malu itu semuanya baik. Satu riwayat al-haya'u khairun kulluh. Ya. Haya itu baik semuanya. Al-haya' la ya'ti illa bi khair. Dalam satu riwayat, malu itu tidak akan mendatangi kecuali kebaikan. Jadi haya itu mendatangi kebaikan. Tidak ada malu itu yang tidak baik. Justru kadang-kadang malu itu tidak pada tempatnya. Malu belajar. Sebetulnya bukan malu. Belajar kenapa malu? Gitu. Baca Al-Quran. Kemudian bawa mushaf. Ya.
Malu. Itu dulu ya. Dulu itu orang malu ikut bawa Al-Quran ya. Nenteng Al-Quran, bawa naik bis atau jalan kaki, bawa Al-Quran atau pergi taklim, pergi belajar ke masjid. Itu kadang-kadang Al-Quran itu disampulin pakai kertas supaya nggak lihat orang. Itu dulu tuh, orang tua dulu tuh, itu dulu. Malu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak seperti itu lagi, karena sudah orang belajar Al-Quran itu sudah merebak sekarang ya. Alhamdulillah. Nah ini, itu malu tidak pada tempatnya. Begitu juga orang tua malu kalau belajar dengan orang yang lebih muda. Malu belajar orang lebih muda. Merasa tidak pantas kalau diajarkan oleh orang yang lebih muda. Nah itu dulu. Kalau nggak tahu kalau sekarang. Seharusnya tidak perlu malu. Kenapa malu? Seharusnya malu pada diri sendiri karena kebodohan ya. Karena kebodohan. Yang memang haruslah. Kalau dia anak yang lebih muda, yang mengajar karena dia lebih tahu, karena dia yang belajar, karena dia mempelajari, dia lebih tahu, ya. Wajarlah dia sebagai guru begitu. Nah, ini perlu sekali berkaitan ini. Begitu juga berkaitan dengan para wanita ya. Ya, kadang-kadang malu berjilbab gitu. Nah, ini betulnya malu tidak pada tempatnya. Malu tidak pada tempatnya. Justru tidak berjilbab itu seharusnya malu. Kenapa? Memperlihatkan aurat. Memperlihatkan aurat. Seharusnya itu yang malu. Malu itu bisa terkikis tanpa disadari. Contoh seorang wanita, orang kampung sebelum ke kota pakaiannya bagus. Ya. Artinya walaupun tidak menutup aurat 100%, ya kan? Masih baguslah. Tapi ketika dia ke kota melihat bagaimana sebagian wanita di kota membuka aurat pakai rok mini. Nah, kadang-kadang ibu-ibu pakai kolor ke pasar. Nah, justru kadang-kadang suaminya lebih menutup aurat daripada istrinya. Itu enak aja suami membonceng istrinya, pakai celana pendek. Suami pakai celana panjang. Itu di kota. Contoh oleh orang kampung datang ke kota, kemudian pulang ke kampung, dia praktekkan seperti itu. Mungkin awalnya dia agak-agak malu, agak risih, ya. Tapi sedikit-sedikit dia sudah terkikis malunya. Mungkin dia caranya adalah menyapu di teras rumah. Ya tunjukkanlah pakaian setengah pakaian. Habis itu menyapu di halaman. Ya. Yang tadinya di anak kampung pakaiannya bagus tertutup. Kemudian akibat daripada melihat orang-orang di kota. Nah, sebetulnya itu bukan kemajuan, kemunduran. Dia melihat itu maju. Apa yang maju? Yang seharusnya pakaiannya rapi, akhirnya pakaiannya maju ke atas. Nah, itu akhirnya sudah akhirnya jadi biasa dia di kampung itu. Nah, terbiasa jadi kampung. Dan paling mengenaskan lagi kalau dicontoh oleh orang lain, wanita lain mencontoh. Wanita di kampung mencontoh seperti dia, ya sudah. Man sanna sunnatan sayyi'ah, itu masuk itu hadis itu. Saya memberikan contoh yang tidak baik, maka dia akan mendapat dosa, dan dosa orang yang melakukannya juga ikut, dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan, karena orang melakukan mencontoh dia. Yang tadinya tidak pernah ada wanita yang seperti itu di kampung, ya, akhirnya dicontoh oleh anak remaja kampung seperti itu, karena dia yang membawa budaya-budaya yang enggak benar. Nah, ini contoh bahwa malu itu bisa terkikis, nah, tanpa dia rasakan. Nah, ini karena ketidakpahaman barangkali ya. Bisa jadi, saya kira bukan ketidakpahaman. Sebodoh-bodoh orang kampung yang dia tahu kok auratnya, ya. Tapi itulah pergaulan penaruh daripada yang tidak baik. Baik, kemudian selanjutnya al-afu was-safhu,
Kemudian ke-8 adalah husnudzan. Silakan baca langsung 2 nomor. Ana Ustaz. Ya, tafadhol. Araku sab'ah al-afwu was-sahhu wa huwa salamatus Wasafhu. Wasafhu. was-safh. Nah. Al-afwu was-safhu wa huwa salamatus sadri. Qala ta'ala fa'fu anhum wasfah. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Pendek ya. Enggak ada mat situ. Qala ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Samin. Arakmu samin husnudzon. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu Yaqulullahu subhanahu. Yaqulullahu subhanahu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Baik, ahsan. Baik, silakan yang lain. Ana Ustaz. Ya, ya. Siapa tadi Bapak tadi? Ya, ganti-ganti. Bahri, Ustaz. Ya, silakan. Sab'ah al-afu was-safhu wa huwa salamatus sadri. Qala ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sab'ah husnudzan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu anna 'inda dhanni 'abdi bi. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Siapa tadi? Ana Ustaz. Ya, naam, silakan. Tafadhali. Raqam as-sabi' Ustaz. Ya, sahih. Husnudzan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu ana 'inda dhanni abdi bi. Abdi. Ya, abdi bi. Ana inda Oh, dhanni iya. abdi bi. Ana 'inda dhanni abdi bi. Ya. Baik. Ahsan. Lanjut Ustaz. Yakfi, cukup. Oh, nah. Jazakallahu khairan. Oh, iya. Silakan 2 orang lagi. Ana Ustaz. Nah, salah seorang ikhwan dan akhwat. Ya, silakan. Ar-raqmu sabi' al-'afwu was-safhu wa huwa salamatus sadri. Wasafhu. Was-safhu wa huwa Naam. salamatus sadri. Qala ta'ala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ar-raqmu tsamin husnul dhanni. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu subhanahu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Baik, jayid. 1 orang lagi. Dari ikhwah. Ya. العفو والصفح هو سلامة الصدر قال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الحكم الثامن حسن الظن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي. Ya. Taib yang ke-7 adalah al-afu, yaitu memaafkan, bukan minta maaf ya. Ya. Al-afu memaafkan. Wasafhu dan berlapang dada. Wa huwa salamatus sadri, yaitu lapang dada. Allah SWT berfirman, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, ini khitab ini kepada Nabi
juga khitabnya kepada umatnya. Jadi bukan hanya kepada Nabi, tapi juga pada umatnya. Justru pada umatnya lebih membutuhkan dibandingkan Nabi SAW. Tapi Allah tetap perintahkan Nabi agar supaya umatnya mencontoh, agar umatnya mencontoh, agar umatnya menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana perilaku Nabi ketika Nabi bergaul, bermuamalah dengan sahabat, bahkan juga bergaul dengan non-muslim. Bagaimana sikap Rasulullah ketika Rasulullah disakiti. Ya. Suatu ketika itu jubah Rasulullah itu apa? Ditarik, ya, ditarik dari belakang oleh orang kafir. Ya. Hampir-hampir Rasulullah tercekik. Ya. Kemudian datang Abu Bakar. Ya. Datang Abu Bakar. Nah ini, tapi Rasulullah tidak marah kepada orang tersebut. Ya. Justru Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan. Maka itu Allah katakan fa'fu anhum. Maafkan mereka, kata Allah. Wasfah, dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi memberikan maaf itu adalah termasuk ihsan. Perbuatan ihsan. Perbuatan yang baik. Bahkan boleh katakan sangat baik. Kenapa? Karena memaafkan itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Kalau minta maaf, kenapa dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalam Al-Quran itu boleh katakan sampai ini belum saya dapati ada perintah untuk maaf. Justru Allah perintahkan memaafkan. Kalau minta maaf itu suatu hal yang harus ya, nggak perlu disuruh juga harus. Kenapa? Karena dia salah. Orang salah itu harus minta maaf. Kan gitu. Nah, justru di sini adalah orang yang tidak salah harus memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Ya. Berikan maaf. Baik dia minta maaf ataupun tidak minta maaf. Apalagi kalau dia minta maaf. Ya. Apalagi apa tidak minta maaf. Tidak minta maaf pun berikan maaf kepadanya. Ya. Apatah lagi kalau dia minta maaf. Karena ayat ini kan umum. Fa'fu anhum, kata Allah. Berikan maaf kepada mereka. Nah, ayat ini umum. Apakah orang yang minta maaf atau tidak, Allah perintahkan kepada nabinya untuk berikan maaf kepada mereka. Nah, itu karena memberikan maaf itu yang sebagian orang berat. Dia merasa disakiti, ya. Rasanya sulit untuk diobatin. Maka apakahnya tidak ada maaf bagimu? Maka itu bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika disakiti keluarganya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, dituduh berselingkuh, yang termakan isu ini adalah kerabatnya sendiri. Karena Abu Bakar itu kerabat Abu Bakar sendiri. Itu Mistah bin Usasa. Mistah termakan ya isu. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memaafkan mereka. Fa'fu anhum. Wasfah, tidak cukup mereka tapi juga berlapang dada. Nah, tidak hanya sekedar memberikan maaf, tapi apa? Betul-betul berikan maaf. Itu lapang dada. Tidak ada rasa Tidak ada rasa dendam. Ya. Tidak ada rasa sakit hati lagi, rasa dendam. Kadang-kadang orang mulutnya memaafkan, tapi hatinya ada rasa dendam, ada rasa sakit hatinya. Itu namanya belum memaafkan dengan maaf yang sebenarnya. Maka Allah katakan, Allah nggak mengatakan fa'fu anhum saja. Allah katakan fa'fu anhum wasfah, kata Allah. Ya, wasfah. Dan lapang dada. Tidak ada sedikit pun rasa dendam ya, terhadap orang yang menyakitinya. Itulah yang dikatakan ihsan. Termasuk ihsan, yaitu berbuat baik. Lagi-lagi saya katakan ini butuh kesadaran. Ya. Kenapa?
Kalau dipikir-pikir, untuk apa itu dipertahankan kan itu kan? Untuk apa sakit hati dipertahankan? Untuk apa mempertahankan untuk tidak bikin maaf ya? Ya. Kan tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Dapat pahala pun tidak. Tapi alangkah baiknya kalau dia memberikan maaf dan lapang dada, maka dia akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti hidup juga akan berakhir. Hidup juga akan berakhir. Maka itulah jika ada perselisihan, jangan diperpanjang perselisihan itu. Jangan berlanjut begitu. Jangan berepisode, jangan sampai bertahun-tahun tak bertegur sapa ya. Ya, ketika berpapasan tidak menoleh sedikit pun. Tapi yang dilihat ada cemberut muka ya. Untuk apa seperti itu? Ya, apakah yang seperti itu dia akan bahagia? Justru tidak akan bahagia. Justru apa? Karena ada beban dalam dirinya. Apa bebannya? Beban sakit ini. Ya. Tapi dengan memberikan maaf dia akan plong itu. Ya. Alangkah baiknya apa? Dipertautkan kembali persaudaraan. Ya. Bertegur sapa, ucapkan salam dan sebagainya. Lambat laun insya Allah akan hilang gitu. Akan hilang apa yang ada dalam hati itu, rasa sakit hati. Yang penting adalah ketulusan, keikhlasan dalam memberikan maaf. Ya, kalau senantiasa ingat, ya ingat. Ya nggak mungkin bisa bisa dihilangkan. Memori nggak bisa dihilangkan. Ya, bukan berarti tidak dikatakan tidak memberikan maaf ya. Kalau sudah memberikan maaf dengan lapang dada, kemudian bertegur sapa kembali ya, walaupun memorinya masih ingat perbuatan yang buruk itu, ya, karena itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Ya. Itu sudah dikatakan berikan maaf dan berlapang dada. Ya. Baik, kemudian ke-8 adalah husnudzan, prasangka baik. Ini sangat penting sekali. Ya. Terkadang orang suka prasangka buruk terlebih dahulu. Ada berita-berita miring, langsung prasangka buruk pada saudaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mistah bin Usasah dari kerabat Abu Bakar radhiyallahu an, dia termakan isu, langsung prasangka buruk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Ini di waktu perang Bani Mustalik, ketika kembali pada perang Bani Mustalik. Karena Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan karena beliau turun dari kendaraan ketika istirahat untuk buang hajat. Ya. Kemudian dan itu sahabat tidak melihat ya, tidak melihat Aisyah itu keluar dari haudaj. Ya. Kemudian mereka berangkat. Ya. Dikira Aisyah ada dalam rumah mini di atas unta itu. Tertinggallah Aisyah sendirian. Nah, kemudian ada sahabat yang izin dengan Rasulullah untuk tidak ikut rombongan waktu pulang karena ada urusan. Makalah sampailah Safwan di tempat Rasul istirahat, dilihatnya Ummul Mukminin ya, sedang duduk itu. Ya, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akhirnya diberikan isyarat pada Aisyah Ummul Mukminin untuk naik kendaraannya unta dan beliau turun dan menuntun unta berjalan di depan. Nah, itulah berdua begitu diisukan mereka berselingkuh. Apa kata orang munafikin itu? Safwan itu minta dengan Rasulullah untuk tidak ikut rombongan, tujuannya itu untuk berselingkuh dengan Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa tuduhannya. Dan sangat menyakitkan. Nah, itu isu ini termakan oleh sebagian saudara Abu Bakar, yang mana mereka ini dinafkahi oleh Abu Bakar. Dinafkahi oleh Abu Bakar. Tapi akhirnya mereka bertobat, kemudian Abu Bakar memberikan maaf kepada mereka. Ya. Nah, ini tadi kembali tadi su'udzon, prasangka buruk. Seharusnya berprasangka baiklah. Masa nggak mungkinlah Aisyah seperti itu, istri Rasulullah, kemudian saudara kami kan gitu. Nah, seharusnya prasangka baik, tapi justru bersangka buruk. Karena termakan isu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman,
ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, kata Allah Subhanahu. Kemudian waqala Nabi sallallahu yaqulullahu subhanahu, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, saya ini tergantung prasangka hambaku terhadapku, bi itu terhadap aku. Kalau prasangka hambanya terhadap Allah itu baik, maka Allah akan baik terhadapnya. Tapi jika prasangka hambanya kepada Allah tidak baik, maka juga Allah tidak akan baik terhadapnya. Bisa jadi orang mengeluh ya, sakitnya bertahun-tahun ya. Kemudian akhirnya keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik kepada Rabb. Ya, mengeluh, kenapa saya aja yang sakit terus-menerus, kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia bersyukur. Arti kata bersyukur adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, berguguran dosanya. Karena sakit orang mukmin itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Bisa jadi dosanya tidak bisa digugurkan dengan yang lainnya. Bisa jadi dia malas ibadah. Nah, kan gitu. Artinya ibadah-ibadah yang sunnah ya tidak bisa dia lakukan. Kadang-kadang ibadah wajib pun tidak baik, tidak mengerjakannya tidak secara baik. Dan seterusnya, dengan penyakit itulah akan menggugurkan dosa dia. Jadi semua itu ada hikmah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Allah Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu yang sesuai bagi setiap hamba seperti apa. Tapi itulah dia beberapa, ada 8 sebetulnya, masih banyak ya kalau untuk dikaji. Tapi di sini kita cukupkan 8 saja, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Kemudian selanjutnya adalah al-akhlaqul mazmumah. Baik, mungkin pertanyaan dulu sebelum kita masuk kepada akhlak yang tercelah. Barangkali ada pertanyaan 1-2. Afwan, Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Ini Ustadz kayak yang tentang memaafkan ya. Kayak ya memang ini sering sekali ya. Sekali bukan saja bertanya, ini sudah berapa kali dia ditanyakan ini. Betul, ya. Ya. Ya, silakan. Ini Ustadz kaitannya dengan peristiwa ketika Wahsy membunuh Hamzah itu ya Ustadz. Iya. Saya pernah baca riwayat bahwa kan Rasulullah itu memaafkan Wahsy tapi tidak mau ketemu Wahsy lagi katanya, tidak mau melihat wajahnya gitu ya. Apakah riwayat ini benar, dan jika benar bagaimana kita memahami fenomena ini gitu kaitannya dengan memaafkan dan lapang dada tadi? Wallahu a'lam, saya belum menemukan riwayat itu. Wallahu taala, nanti coba lihat ya. Iya. Ya, baik Ustaz. Ya. Yang jelas kalau seandainya riwayat itu benar, itu semua itu adalah tidak lepas pada wahyu kan. Wahyu Allah itu bisa seperti Allah turunkan oleh Jibril berupa kalamullah, ada ya sifatnya wahyu batini. Ya. Isyarat di Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kalau Rasulullah melakukan berarti ada hikmah di balik itu. Ya. Ya, jadi Allah taala. Jazakallah khairan Ustaz. Banyak. Ustaz boleh tanya di luar ini enggak Ustaz? Apa itu? Hadis tentang itu Ustaz, tentang ruqyah. Kalau minta di ruqyah itu tidak mendapat syafaat, itu gimana Ustaz? Iya. Memang itu dalam memahami itu ada khilaf ulama ya. Ada khilaf ulama. Arti bukan syafaat, itu adalah berkaitan orang yang masuk surga secara langsung tanpa dihisap ya. Tanpa dihisap, salah satunya adalah tidak meminta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Jadi sebagian ulama memahami termasuk ruqyah yang syar'i. Tapi ada yang memahami situ adalah ruqyah situ ada ruqyah yang syirkiyah. Itu ruqyah syirik kan gitu. Karena kalau tidak minta diruqyah, bagaimana
bagaimana untuk berobat kan gitu kan. Dan ruqyah itu salah satu pengobatan gitu. Salah satu pengobatan ya. Ya. Jadi pengobatan itu bisa meruqyah dengan diri sendiri, bisa juga diruqyah oleh orang lain. Kan gitu kan. Kalau kita baca salah satu sebab turunnya surah Al-Ikhlas Ma'udzatain ya, itu Rasulullah itu bagaimana disihir ya oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Disihir, tapi sihirnya masih muqaddimah, masih awal-awal muqaddimah. Ya. Jadi Nabi itu seolah-olah dia apa? Seolah-olah berhubungan dengan istrinya, padahal tidak. Ya. Maka turunlah Jibril dengan surah Ma'udzatain dan dibacakan Ma'udzatain. Qul a'udzu kemudian qul a'udzu binnas. Ya. Nah ini berarti itu diajarkan seperti apa? Ruqyah kan itu. Jadi bisa ruqyah itu adalah meruqyah di sendiri atau orang yang lain yang meruqyah kan itu. Nah, kalau kita minta diruqyah orang yang lain, bagaimana orang meruqyah kalau kita tidak meminta kan itu? Iya. Bagaimana orang lain meruqyah kalau kita tidak mengungkapkan? Iya. Tidak mengungkapkan. Bisa jadi juga orang meruqyah kita ungkapkan penyakitnya apa kan? Iya. Lalu dia orang lainnya meruqyah, bolehkah saya ruqyah kan gitu kan. Tapi yang penting adalah ya, ini khilaf ya, khilaf dalam memahami ini. Ya, ada yang mengatakan itu bahwa bukan berarti syirik ya, bukan syirik, minta ruqyah itu bukan syirik ya. Arti kata orang yang ingin masuk surga tanpa hisab salah satu tidak meminta ruqyah. Ya, tidak meminta ruqyah. Ya. Maka ada baiknya terlepas pada khilaf itu, ya udah usah kita minta ruqyah kepada orang yang meruqyah. Ya kalau dia mau ruqyah, kita ya silakan aja. Ya, silakan ya. Yang jelas yang pasiennya tidak minta ruqyah. Ya. Jadi pasiennya pasiennya tidak minta ruqyah. Tapi kalau kita minta orang lain untuk meruqyah saudara kita itu enggak masuk, punya masalah. Ya. Jadi yang pasien itu, yang sakit itu yang minta ruqyah. Ya, kalau orang lain atau saudaranya minta ruqyah kepada orang yang ahli untuk meruqyah sahabatnya sebagai itu tidak termasuk ya. Ya. Jadi kalau ada saudaranya yang minta ruqyah, diruqyahin sama orang lain yang ahli, iya. Ya, seorang itu yang tidak ahli masuk. Iya. Ya. Ini berkaitan adalah orang yang pasien yang meminta di sini minta diruqyah. Ya. Ya, kalau bisa dihindari. Ya. Itu khilaf keluar daripada khilaf itu lebih baik. Ya. Kalau meruqyah sendiri berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh. Justru itu kan ada banyak hadis kan. Nabi mengajarkan untuk meruqyah diri sendiri. Justru itu yang bagus sebetulnya. Kalau bisa di sendiri meruqyah, ruqyahlah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk zikir pagi petang itu termasuk benteng untuk ruqyah. Ya cuma perlu khusyuk itu aja. Ketika baca itu khusyuk, dihayatin betul-betul, jangan ketika bacanya hatinya kemana-mana, lalai. Ya, kalau sudah begitu ruqyah itu bisa jadi tidak akan berpengaruh ya. Ya, tidak akan pengaruh. Jadi kalau mau pengaruh itu betul-betul dibaca dan dihayatin, ya, dihayatin betul-betul. Kalau bisa itu baca itu betul-betul merasuk dalam dirinya, ya, meminta kepada Allah, mohon kepada Allah agar kesembuhan, ya. Apalagi kalau sampai bercucur air mata, ya kan, dan itu sangat bagus, ya. Seharusnya demikian. Jadi kalau ruqyah, kalau hatinya kemana-mana, hatinya kosong, ya. Ruqyah begini tidak begitu berpengaruh sama sekali. Ya. Jazakallahu khairan. Oh, iya. Anak Ustadz, Afwan mau nanya. Iya. Ustadz, Afwan Ustadz, anak ini udah umurnya tua. Jadi belajar lisan Arab itu masih nggak paham-paham. Nah, mohon ini
Ustaz. Ana masih bingung. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasulullah hi, Iya. kemudian Sallallahu hu, Ustaz. Mohon Iya. mohon Itu ini Ustaz. it- Ininya apa ya Ustaz ya, i'rabnya iya. tuh. Itu berkaitan dengan kaidah ya. Ilmu nahu itu berkaitan kaidah perubahan harakat akhir kata, itu kerjanya ilmu nahu. Kalau qala rasulu itu dia apa? Marfu istilahnya dhammah, itu berarti pelaku fa'il. Yang berkata siapa? Rasul kan. Rasul. Jadi ya, Rasul kan berkata kan, berarti dia dikatakan pelaku. Iya. Seperti ini. Wa qala an-nabiyyu, ya kan? Kenapa ini? Karena pelaku, fa'il itu hukumnya marfu, ya. Qala rajul bin al-kadhib, ya. Qala Rasulullah. Ru kan? Kenapa Allah ini namanya mudhaf ilaih? Penggabungan dua suku kata itu namanya mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Ya. Bahasa kita kan ada, penggabungan suku kata adalah kata majmu', ya. Kata majmu', ya. Rumah, makan, kamar tidur, kamar mandi, ya. Ya kan? Kata yang kedua itu senantiasa majrur itu. Salah satu tanda jar asli itu kasrah. Jadi senantiasa kasrah. Nah, Rasulullah baitu aliyin. Baitu aliyin. Kata kedua ya, kata kedua apa? Itu senantiasa majrur. Salah satu tanda jar adalah kasrah. Jadi yang menjar itu bisa idhofah, bisa juga huruf jar. Seperti ilal fujuri. Kenapa ada huruf jar? Nah, ilan nari itu pasti jar itu kalau sudah ada huruf jar. Min, ila, an, ala. Nah, demikian juga yang jar itu adalah penggabungan dua suku kata ini. Rasulullah, ini dua suku kata. Suku kata pertama Rasul, suku kata kedua adalah Allah. Ketika digabung jadi Rasulullah, utus Allah. Nah, kata kedua inilah senantiasa dia majrur, tanda jar asli adalah kasrah ini. Nah, kalau wasallama Ustaz? Wasallama itu fi'il. Sallama itu fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Sallallahu ini kenapa Allah sama seperti Rasulun. Ini fa'il. Salla itu fi'il, Allah itu fa'il. Setiap pelaku itu hukumnya marfu. Ya, berbeda kalau mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur tadi ya. Nah, marfu salah satu tanda rafa asli adalah dhammah. Nah, ini yaqulullahu, perhatikan ini. Ya, yang penting kalau kita tahu fa'il itu kalau kita kenal fi'il. Makanya fi'il harus kenal dulu. Ada fi'il madhi seperti qala kan ini fi'il madhi. Yaqulu ini fi'il mudhari. Nah, perhatikan fa'ilnya, isim zahirnya pasti dhamma nih. Qala an-nabiyyu yaqulullahu. Nah, itu fa'il. Nah, berarti qala an-nabiyyu, qala rasulu. Kalau Allahi itu senantiasa majrur karena idhafah, kata gabung. Perhatikan, salamatus sadri. Nah, ini salama ini bukan fi'il. Ini isim. Yang bisa digabungkan itu isim ya. Ya, nih. Salamatus sadri. Ini penggabungan. Salamatu sadri. Nah, kenapa sadri? Kenapa enggak sadru sadra? Ini mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih selama-lamanya majrur. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamah. Sampai hari kiamat. Tidak akan berubah dia. Salamatus sadri. Enggak ada salamatus sadru. Salamatus sadra. Kalau ada itu berarti dia enggak tahu nahu dia. Enggak tahu tetap salah. Iya. Nah, paham ini ya? Nah, kalau kata yang pertama, ya tergantung jabatan dalam kalimat. Kalau dia fa'il, marfu, ya kan? Kalau dia khabar juga marfu. Ini khabar nih. Mana mubtada ini huwa? Huwa salamatu. Nah, ini mata. Ini huwa, ini mubtada, kembali pada al-afu. Salamatu ini khabar. Makanya khabarnya marfu. Tapi kalau objek maf'ul bih itu mansub nanti. Nah, mansub. Nah, atau dia masuk innallaha, ya kan? Enggak ada innallahu. Itu namanya isim inna, akan dipelajari nanti itu berkaitan inna salamata. Nah, berubah dia. Jadi kalau idhafah kata pertama, nah itu tergantung jabatan kata dalam kalimat. Sebagai apa dia? Ya. Nah, syukran Ustaz. Iya. Jadi ya, itu ada ya lisan Arab jilid 1 itu ada nanti bab idhafah ya. Bab idhafah penggabungan dua suku kata.
Kalau tidak salah itu adalah wahdah yang keempat mungkin ya. Al-wahdatur rabi'ah, wahdah keempat. Ya. Jadi gini, kalau minta kepada dosennya untuk ngajarnya pelan-pelan. Itu kan semua itu kan cuma 10 wahdah ya. 10 unit ya. 10 unit. Ya, kalau satu semester itu berapa pekan ya? Satu semester itu kalau 15 pekan kan? 15 pekan. Nah, itu 15 pekan. Berarti satu unit itu lebih ya. Satu unit itu bisa lebih dari satu pertemuan ya. Satu pertemuan. Ya. Arti kata jadi guru menjelaskan. Nah, kalau apalagi itu tata bahasa pakai bahasa Indonesia, sengaja bikin bahasa Indonesia supaya apa? Bisa dibaca, bisa diulang-ulang ya. Orang yang belum paham bahasa Arab ya. Syukran Ustaz. Bahkan Ustaz mau agak sedikit konfirmasi. Bahas itu penggabungan kata loh, bukan penggabungan suku kata ya Ustaz. Iya, dua kata, suku kata juga namanya kan? Kalau suku kata ini kan kalau suku kata apa sih bahasa Indonesia itu kalau suku kata? Kalau suku kata biasanya buku, bu dan bu, nah itu bu itu suku kata. Sebentar kurang apa bahasa ini? Kurang jelas. Jadi sempat itu waktu pertama sebenarnya kalau kata itu biasanya kata buku itu suku kata gitu. Jadi kalau buku itu dua suku kata. Apa ini suaranya cek apa kiri-kiri-kiri. Iya. Dari yang lain itu ada yang lain Ustaz, coba yang lain apa tutup dulu ini. Yang lain tutup dulu mic-nya. Iya. Ya. Jadi itu penggabungan dua kata ya, bukan? Iya, penggabungan dua kata. Kalau dua suku kata apa? Kalau suku kata kan satu kata itu bisa terdiri dari 2 atau 3 suku kata gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab apa istilahnya suku? Coba ulang lagi. Ini baru tenang. Tadi kira-kira kurang jelas bahasanya. Ulang lagi. Baik. Iya Ustaz. Jadi penggabungan kata berarti Ustaznya. Kalau suku kata dalam bahasa Indonesia suku kata itu misalnya kata sekolah itu 3 suku kata. Oh, sekolah 3 suku kata. Ya, jadi ini kalau idofah itu penggabungan kata ya Ustaz ya? Iya betul, penggabungan. Itu saya maksud penggabungan kata, 2 kata. Jadi suku kata itu sekolah itu 2 suku kata, 3 suku kata ya? Kata kalau sekolah ya, sekolah. Nah saya nggak tahu gitu. bahasa Arab suku kata itu apa ya istilahnya ya? Mungkin ada juga kali. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada ya. Sebentar, itu enggak ada. Kalau bahasa Arab itu enggak ada itu. Oh iya. Yang ada itu cuma kata, kalimah. Nah, iya. Berkata. Iya. Di bukunya soalnya itu awalnya suku kata gitu ya. Iya. Kalau huruf pun juga dikatakan kata. Huruf apa? Huruf yang memiliki makna ila, ke, ya kan? Dan itu juga kata. Itu huruf aja ya. Iya, paling ya huruf. Ya. 2 huruf. Iya betul. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Syukran nih. Baik, sampai di sini ya karena sudah jam lewat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat. Allah taala alam. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.